Baik, selamat pagi teman-teman semua dan juga Ibu. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan dan menjelaskan sedikit mengenai Organizational Change and Stress Management. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Yang pertama, saya Nani Aga Devina dengan NRP 056. Saya Frederico, NRP 057. Saya Ninggit Raisya Fitri dari PK 158. Saya Kurotoini dengan NIP akhir 131. Baik, yang kita mulai dengan pandemi COVID-19 sendiri. Mengapa pandemi COVID-19? Karena ini adalah suatu fenomena yang membawa perubahan besar dalam kehidupan, terutama ketika kita lihat dari sisi dunia kerja sendiri. Data banyak menunjukkan bahwa pandemi ini menciptakan lonjakan stres yang sangat signifikan. Misalnya pada seluruh populasi pekerja itu lebih stres sebanyak 64% selama pandemi karena cara perubahan kerja, meningkatnya tuntutan pekerjaan, dan juga ketidakpastian ekonomi sendiri. Pada sisi tenaga kesehatan, itu yang paling terlihat adalah beban psikologis. Karena ada penelitian oleh USA et al. Ini menunjukkan bahwa 43% tenaga kerja itu mengalami stres dan seiring tingginya resiko infeksi dan juga tuntutan kerja yang ekstrim. Kemudian secara keseluruhan, populasi umum itu ada 29,6% masyarakat yang dilaporkan mengalami stres dan faktor penyebab utamanya meliputi ketakutan terhadap infeksi, ketidakpastian ekonomi, tekanan emosional, serta konflik dari pekerjaan dan juga keluarga. Secara keseluruhan, ini semua disebabkan oleh adanya sebuah perubahan. Next. Nah, perubahan-perubahan inilah eh, tidak hanya memicu dari krisis kesehatan saja, tapi juga dalam lingkup organisasi dan juga kehidupan sehari-hari. Kemudian, sebuah perubahan ini bisa menciptakan sumber stres yang baru bagi banyak orang. Dan perubahan tersebut bisa mengganggu status quo-nya, menciptakan ketidakpastian, dan memaksa kita untuk terus beradaptasi dengan cepat. Banyak organisasi yang harus mengubah struktur, beban kerja, hingga teknologinya juga. Contohnya misalnya untuk peralihan dari kerja jarak jauh dan juga digitalisasi proses. Kemudian perubahan peran ini, perubahan ritme kerja hingga tuntutan untuk menguasai teknologi, ini juga memicu tingginya tekanan psikologis. Dan di sini muncul berbagai proses stres dan juga strain di mana individu itu harus menghadapi tuntutan yang tidak pasti dan memberikan respon fisik maupun psikologis terhadap tekanan tersebut. Jadi ketika kita tinjau ada respon stres dan juga strain. Stres sendiri adalah prosesnya dan strain itu adalah responnya. Next. Nah, konsekuensi stres sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu dapat mempengaruhi sisi psikologis, fisiologis, dan juga perilaku dari para pekerja. Nah, dari fisiologis akan ada perubahan metabolisme, peningkatan detak jantung dan tekanan darah, yang akan menyebabkan sakit kepala dan akan lebih rentan terhadap penyakit seperti kardiovaskuler. Nah, untuk psikologis yang sendiri, pastinya karyawan akan cenderung untuk apa ya ketidakpuasan kerjanya meningkat, kecemasan, ketegangan, lebih sensitif dan juga pasti akan merasakan kebosanan. Dan juga untuk perilakunya pastinya produktivitasnya akan menurun, peningkatan absensi dan turnover karyawan, perubahan pola makan dan juga gangguan tidur. Nah, hal-hal tersebut dapat mengakibatkan hal yang buruk seperti kurangnya tidur, di mana itu akan mengurangi sumber daya kognitif yang menyebabkan kesulitan mengendalikan emosi dan menurunkan kepuasan kerja. Lalu ada penyakit fisik, di mana pastinya lebih rentan terhadap penyakit pernafasan dan masalah kardiovaskular. Dan jika karyawan dengan penyakit menular itu tetap bekerja dan apa ya intinya dia memaksakan diri, maka bisa saja ia menularkan penyakit ke karyawan lain dan mengurangi produktivitas kerja secara total. Next. Selanjutnya, setelah kita mengenal mengenai stresor tadi dan juga contoh-contohnya, kita kembali kepada sumber-sumber stresor sendiri yang perlu kita ketahui. Ada dibagi menjadi tiga di dalam lingkup organisasi. Yang pertama yakni lingkungan, organisasi, dan juga personal. Dalam lingkup stresor lingkungan yang mencakup perubahan ekonomi seperti PHK atau krisis, juga ada tentang perubahan politik dan juga regulasi. Kemudian ada percepatan teknologi seperti digitalisasi dan juga AI yang menyebabkan pegawai itu harus lebih mudah untuk beradaptasi dan melakukan perubahan. Kemudian dari lingkup organisasi ini menyangkut tuntutan
tugas yang meningkat, tuntutan peran yang tidak jelas, dan juga masalah interpersonal di tempat kerja. Lingkungan organisasi ini bisa berubah cepat selama pandemi ataupun di luar pandemi karena ini untuk memperkuat peran mereka di dalam organisasi dan sehingga ini adalah salah satu intensitas untuk meningkatkan stresor ini sendiri. Kemudian dari lingkup personal, ini termasuk masalah keluarga, finansial, dan work-life balance yang tidak balance. Kemudian selama pandemi sendiri, ada batas antara kerja dan juga rumah yang kabur, sehingga ini bisa meningkatkan proses potensi stres personal sendiri. Hal yang penting untuk diingat adalah ketika stresor ini adalah bersifat adaptif. Artinya ketika stresor ini muncul dari banyak aspek dan misalnya lingkungan organisasi dan personal muncul bersamaan, ini menjadi dampaknya itu akan semakin besar terhadap stres individu sendiri. Jadi stresor aditif ini tidak bisa muncul ketika hanya masalah-masalah kecil, tapi bisa menumpuk dan menjadikan tingkat stresnya semakin tinggi ketika tidak diselesaikan. Nah, jadi setelah dijelaskan sama teman-teman sebelumnya juga, kita bisa lihat kalau stres itu adalah hal yang sangat krusial dan penting, yang mana dia bisa mempengaruhi kinerja kita. Maka dari itu, penting bagi kita untuk bisa memanage stres sendiri, dan dalam memanage stres itu ada dua jenis, ada individual dan juga organisasi. Nah, yang pertama itu individual, di mana kita bisa melakukan hal-hal seperti time management techniques, kemudian physical exercise, relaxation techniques, dan juga social support networks. Nah, jadi yang pertama itu ada Pomodoro Techniques, di mana Pomodoro ini adalah teknik untuk meningkatkan fokus dengan membagi waktu menjadi interval pendek. Jadi, cara kerjanya itu misalnya kita kerja dalam 25 menit, itu satu Pomodoro, terus kita istirahat 5 menit. Nah, kemudian setelah 4 Pomodoro, kita istirahat panjang sekitar 15 sampai 30 menit. Nah, terus yang kedua itu ada Eisenhower Matrix. Ini seperti yang kita sudah sering temukan di beberapa kegiatan. Jadi ada teori urgent, not urgent, terus habis itu important, not important, yang mana ini bisa membantu kita untuk manajemen mana hal yang harus kita lakukan dengan segera, mana yang kita tidak perlu lakukan atau tinggalkan. Kemudian ada time blocking. Jadi time blocking ini sebenarnya kita familiar mungkin ketika kita mengatur Google Calendar atau mengatur jadwal, kita udah memblocking kita tuh mau fokus di jam segini sampai jam segini tuh mau melakukan apa, sehingga ini bisa sangat efektif untuk orang-orang yang tidak bisa multitasking, sehingga dia bisa fokus di jam tertentu dia mau melakukan kegiatan apa. Lalu ada getting things done. Jadi GTD ini salah satu teknik time management yang dimana dimulai dengan capture. Jadi capture itu kita ngumpulin kita itu mau lakukan apa aja, terus clarify itu kita memperjelas kira-kira yang mau dilakukan di tugas ini tuh apa aja. Nah, kemudian dari beberapa tugas itu kita organize mana yang mau dilakukan terlebih dahulu, mana yang urgent, mana yang tidak. Lalu kita reflect. Jadi reflect itu kayak review rutin. Misalnya kita mau lakukan ini harian kah atau mingguan dan lain sebagainya. Dan engage itu lebih kita mau melakukan yang mana dulu sesuai konteks dan prioritasnya. Nah, kemudian ada Pareto Principle. Jadi Pareto Principle itu adalah kita fokus pada 20% aktivitas yang nantinya akan menghasilkan 80% hasil. Jadi dengan kita memprioritaskan 20%, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih efektif di 80%-nya. Dan ada Eat the Frog atau Eat That Frog yang biasa kita tahu, frog itu diibaratkan seperti tugas yang paling susah atau tugas yang paling berdampak. Nah, biasanya orang itu suka menunda-nunda tugas, dia akan mengerjakan karena dia tahu itu susah, dia akan menunda hal tersebut. Makanya di metode ini kita melakukan tugas yang paling susah terlebih dahulu, baru kita menyelesaikan tugas-tugas yang ringan di kemudian, supaya kita bisa memastikan bahwa tugas yang sekiranya bebannya atau resilience itu perlu lebih besar, itu kita bisa selesaikan lebih awal. Nah, selain kita time management, kita juga bisa melakukan hal-hal seperti physical exercise. Misalnya dengan berolahraga, seperti berenang, bersepeda, jogging, yang mana ini bisa mengurangi reaksi fisiologis kita terhadap stres dan bisa mempercepat recovery kita. Terus, kita juga bisa melakukan relaxation teknik seperti meditasi, deep breathing, atau hypnosis. Nah, terus social support network. Jadi penting juga untuk kita bisa punya tempat untuk kita bisa bercerita atau melepaskan emosi dengan kita berbicara dengan teman, kumpul dengan keluarga, ataupun bisa berbincang-bincang dengan rekan kerja seperti itu. Next.
Oke, sekarang setelah sebelumnya dijelaskan bagaimana manage stres dalam individual, sekarang kita membahas bagaimana cara memanage stres di organisasi. Yang pertama ada seleksi, penempatan, dan juga pelatihan yang dimana fokusnya ini lebih ke person job fit, yaitu menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang sesuai. Namun, ke, di sini terdapat kelebihannya yaitu mencegah stres sejak dini dan juga karyawan lebih percaya diri. Dan kekurangannya itu tidak bisa menghilangkan stres karena situasi yang buruk. Nah, kenapa? Karena tipe manage stress ini tidak dapat mengatasi faktor lingkungan yang di sekitarnya. Lalu, kedua ada juga goal setting atau yang lebih fokus ke kejelasan tujuan yang dimana mengurangi ketidakjelasan dan juga meningkatkan arah kerja. Nah, kelebihannya di sini ialah mengurangi role ambiguity dan juga meningkatkan motivasi serta fokus. Namun kekurangannya di sini terdapat tingginya target akhirnya yang menambah stres. Karena target yang terlalu tinggi, tipe minus stres ini dapat meningkatkan stres tersebut. Lalu nextnya ada redesign pekerjaan atau lebih fokus kepada kontrol kerja, yaitu meningkatkan kontrol dan juga kejelasan dalam pekerjaan. Nah, kelebihannya di sini dapat mengurangi stres serta beban kerja yang berlebihan dan juga meningkatkan makna kerja. Namun, kekurangannya yaitu butuh biaya dan juga waktu serta tidak semua karyawan itu suka otonomi yang tinggi. Nextnya ada employee involvement atau lebih fokus ke dalam partisipasi yang dimana memberikan perasaan dan kontrol dan juga partisipasi kepada karyawan. Nah, kelebihannya ini menurunkan stres karena lebih banyak kontrolnya dan juga meningkatkan komitmen serta kepuasan. Untuk kekurangannya, prosesnya ini bisa lebih lama dan juga tidak dapat cocok untuk kondisi yang butuh keputusan cepat. Next. Lalu next ada organizational communication yang dimana ini berfokus pada partisip informasi yang dimana tipe jenis ini mengurangi kecemasan dan juga ketidakpastian. Nah, kelebihannya ini mengurangi role konflik dan juga ambiguity serta meningkatkan rasa aman. Lalu untuk kekurangannya di sini ialah risiko overload dan juga informasi. Nah, untuk yang terakhir ada employee sabbaticals atau lebih fokus pada rehat panjang, jadi memberi jeda panjang untuk riset mental. Kelebihannya ini dapat mencegah burnout dan juga meningkatkan kesehatan mental untuk jangka panjang. Kekurangannya, tidak semua organisasi mampu melakukan hal tersebut dan juga produktivitas akan menurun sementara. Sini ada logbook dari presentasi kami. Next. Sekian dari kelompok 8.